Apapun katakanlah atau Anies ketika dia tidak memiliki partai lalu memiliki elektabilitas yang tinggi, maka akan ada partai-partai yang akan mendukung. Secara psikologis seperti itu, partai itu akan mendukung capres atau mereka yang memiliki elektabilitas tinggi. Kenapa? Karena yang memiliki elektabilitas tinggi berpotensi untuk bisa menang di Pilpres 2024. Jadi, saya ingin sampaikan pada semua yang melakukan survei, terima kasih. Karena itu memberikan kepada kami feedback, masukan yang bermanfaat di dalam kami berkomunikasi. Dan kita semua melihat apapun hasil survei itu adalah lintas waktu. Bukan karena survei adalah potret di saat ditanyakan, bukan potret pada saat ke depan. Ketika seorang pengamat ini mengatakan, waduh, mengkhawatirkan Anies akan menangkan pertarungan karena memang disambut di mana-mana. Lantas apa yang menyebabkan elektabilitas Anies Baswedan kian meningkat dan menjadi semakin nyata bisa jadi presiden 2024? Menurut Ade Armando ada satu faktor yang sangat memengaruhinya. Survei elektabilitas Anies naik saat kepuasan publik atas kinerja Jokowi turun. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan ketika kepuasan terhadap kinerja Presiden Presidential Approval Rating Joko Widodo atau Jokowi menurun, maka elektabilitas capres Partai Nasdem Anies Baswedan mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan Burhanuddin saat memaparkan hasil survei terkait kinerja Presiden. Elektabilitas bakal capres dan partai jelang 2024 secara daring melalui kanal YouTube Indikator Politik Indonesia Rabu 4 Januari 2022. Kita temukan kata ketika approval rating presiden itu turun itu, Anies Baswedan mengalami kenaikan. Jadi, saya ingin sampaikan pada semua yang melakukan survei, terima kasih. Karena itu memberikan kepada kami feedback, masukan yang bermanfaat di dalam kami berkomunikasi. Dan kita semua melihat apapun hasil survei itu adalah lintas waktu. Bukan karena survei adalah potret di saat ditanyakan, bukan potret pada saat ke depan. Soal itu justru Pak Jokowi punya ide itu bahwa kalau nggak nyampe 30%, maka pemilu kita berpikir ulang untuk bikin aturan pemilu, bahwa jalin apa enggak pemilu. Jadi bilang aja bahwa yang nggak nyampe 30% udah nggak usah ikut-ikut deh. Itu artinya nggak akan ada yang nyampe sekarang tuh. Berarti Pak Jokowi sendiri yang mau kampanye. Nah kalau Pak Jokowi yang kampanye, orang juga bingung apa yang mungkin dengar dari Pak Jokowi selama 7 tahun dia udah ngoceh segala macam itu dan nggak berakibat. Yang ada adalah pembatalan, penundaan kereta cepat. Yang ada adalah kesulitan untuk menghasilkan membujuk investor ke IKN tuh dan terbahli dan berupaya nipu kiri kanan, akhirnya terbongkar juga. Ketika seorang pengamat ini mengatakan, waduh, mengkhawatirkan Anies akan menangkan pertarungan karena memang disambut di mana-mana. Lantas apa yang menyebabkan elektabilitas Anies Baswedan kian meningkat dan menjadi semakin nyata bisa jadi presiden 2024? Menurut Ade Armando ada satu faktor yang sangat memengaruhinya. Apapun katakanlah atau Anies ketika dia tidak memiliki partai lalu memiliki elektabilitas yang tinggi, maka akan ada partai-partai yang akan mendukung. Secara psikologis seperti itu, partai itu akan mendukung capres atau mereka yang memiliki elektabilitas tinggi. Kenapa? Karena yang memiliki elektabilitas tinggi berpotensi untuk bisa menang di Pilpres 2024. Jangan terlalu jumawa juga, karena sekali lagi saya katakan, aduh, jangan terlalu jumawa juga, karena saya katakan yang bisa menghalangi Anies adalah pemilu yang curang, ya, yang diorkestrasi oleh kekuasaan atau kekuatan istana. Nah, mudah-mudahan istana mau memunculkan pemilu yang tidak curang, ya, jujur dan adil, kira-kira begitu. Survei elektabilitas Anies naik saat kepuasan publik atas kinerja Jokowi turun. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan ketika kepuasan
terhadap kinerja Presiden Presidential Approval Rating Joko Widodo atau Jokowi menurun, maka elektabilitas Capres Partai Nasdem Anies Baswedan mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan Burhanuddin saat memaparkan hasil survei terkait kinerja Presiden. Elektabilitas bakal Capres dan Partai jelang 2024 secara daring melalui kanal YouTube Indikator Politik Indonesia Rabu 4 Januari 2022. Kita temukan kata ketika approval rating presiden itu turun itu, Anies Baswedan mengalami kenaikan. Akal itu justru Pak Jokowi punya ide itu bahwa kalau nggak nyampe 30%, maka pemilu kita berpikir ulang untuk bikin aturan pemilu, bahwa jalin apa enggak pemilu. Jadi bilang aja bahwa yang nggak nyampe 30% udah nggak usah ikut-ikut deh. Itu artinya nggak akan ada yang nyampe sekarang tuh. Berarti Pak Jokowi sendiri yang mau kampanye. Nah kalau Pak Jokowi yang kampanye, orang juga bingung apa yang mungkin kita dengar dari Pak Jokowi selama 7 tahun dia udah ngoceh segala macam itu dan nggak berakibat tuh. Yang ada adalah pembatalan, penundaan kereta cepat. Yang ada adalah kesulitan untuk menghasilkan membujuk investor ke IKN tuh, dan Saudara Bahlil udah berupaya nipu kiri kanan, akhirnya terbongkar juga. Ketika seorang pengamat ini mengatakan, waduh, mengkhawatirkan Anies akan menangkan pertarungan karena memang disambut di mana-mana. Lantas apa yang menyebabkan elektabilitas Anies Baswedan kian meningkat dan menjadi semakin nyata bisa jadi presiden 2024? Menurut Ade Armando, ada satu faktor yang sangat memengaruhinya. Saya ingin sampaikan pada semua yang melakukan survei, terima kasih. Karena itu memberikan kepada kami feedback, masukan yang bermanfaat di dalam kami berkomunikasi. Dan kita semua melihat apapun hasil survei itu adalah lintas waktu. Bukan karena survei adalah potret di saat ditanyakan, bukan potret pada saat ke depan. Apapun katakanlah, atau Anies ketika dia tidak memiliki partai lalu memiliki elektabilitas yang tinggi, maka akan ada partai-partai yang akan mendukung. Secara psikologis seperti itu, partai itu akan mendukung capres atau mereka yang memiliki elektabilitas tinggi. Kenapa? Karena yang memiliki elektabilitas tinggi berpotensi untuk bisa menang di Pilpres 2024. Jangan terlalu jumawa juga, karena sekali lagi saya katakan, jangan terlalu jumawa juga, karena saya katakan yang bisa menghalangi Anies adalah pemilu yang curang, ya, yang diorkestrasi oleh kekuasaan atau kekuatan istana. Nah, mudah-mudahan istana mau memunculkan pemilu yang tidak curang, ya, jujur dan adil, kira-kira begitu.